Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di renungan singkat. Kali ini saya akan berbagi tentang teguran untuk membangun. Saya ulangi, teguran untuk membangun. Terambil dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 21. Begini firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab, kita banyak menemukan ayat-ayat yang berisi teguran-teguran yang bahkan disampaikan dengan begitu keras untuk maksud yang baik. Kita tentu ingat dengan kekerasan hati Israel sehingga mendapat hardikan Allah dengan istilah bangsa yang tegar tengkuk di dalam Keluaran pasal 33 ayat 5. Di dalam bagian lain maksud saya, ada juga contoh Nabi Samuel menegur Saul karena ketidaktaatannya. Contohnya seperti ini, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Kritik dan teguran memang tidak enak saudara, namun kritik dan teguran itu perlu. Paulus terhadap jemaat yang digembalakannya sering menulis hal-hal yang sangat keras, tajam dan tidak enak didengar telinga. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini kita membaca teguran Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengalami fenomena yang disebut kembali menjadi bayi. Saudara-saudaraku, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. 1 Korintus pasal 3 ayat 1-2. Dalam kedudukannya sebagai gembala, Paulus memiliki hak dan tugas untuk menegur apabila terdapat kesalahan. Setidaknya ada 3 hal yang penting dari teguran atau kritik itu. Yang pertama, teguran perlu diberikan untuk mencegah hal yang destruktif. Teguran ini diberikan untuk menolong agar seseorang tidak terus-menerus berada dalam kesalahan yang sama. Teguran yang kedua adalah teguran penting diberikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang perlu dikoreksi. Dan teguran yang ketiga kegunaannya adalah untuk membuat seseorang menjadi lebih tajam pada apa yang dilakukannya, dan orang tersebut di kemudian hari akan mampu dengan sendirinya melakukan koreksi diri ketika akan masuk pada kesalahan atau kelemahan yang sama. Jadi jangan malu ketika kita dikoreksi dan jangan marah ketika kita ditegur dengan teguran-teguran keras, terutama teguran daripada firman Tuhan. Demikian sharing atau renungan singkat pada saat ini. Kiranya memberkati kita semua. Shalom,
Tuhan Yesus memberkati.